Selamat datang di podcast Saring Sharing, di mana podcast ini isinya adalah saya akan sharing dengan topik apapun dan dengan siapapun. Dari sharing itu, semoga ada sesuatu, ada value yang bisa kalian sharing dan tentunya bisa kalian sharing lagi ke lebih banyak orang. Dan di sebelah saya sudah ada dosen saya sendiri, dosen kami, dosen kita semua. Beliau adalah Ibu Dr. Neng Hana MAG. Apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, beliau ini adalah salah satu dosen di Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan beliau juga sekarang ini menjabat sebagai ketua jurusan di jurusan Akidah Filsafat Islam, ya, Bu ya. Iya, betul. Dan di episode kali ini sebetulnya kita akan sharing soal yang lagi tren di kalangan milenial nih, Bu. Terutama karena pandemi. Kondisi ini adalah dinamai sebagai toxic positivity. Toxic positivity ini kondisi di mana seseorang menganggap sesuatu sebagai sesuatu yang positif secara terus-menerus, bahkan cenderung memaksakan, Bu. Artinya itu menjadi menafikan hal-hal yang negatif, artinya menolak hal negatif juga. Nah, fenomena ini sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, kalau misalkan ada kawan kita mungkin atau kerabat lagi curhat, pasti kita mungkin responnya akan ya udahlah sabar, atau ya udahlah lihat aja sisi positifnya, cenderung seperti itu. Kalau Ibu sendiri mungkin ada kerabat atau mungkin Ibu sebagai pelaku yang curhat, mungkin gimana, Bu, melihat respon dari orang-orang di sekitar Ibu? Iya, kalau melihat yang curhat ya tentu saja karena saya dosen pembimbing akademik ya, tentu ada mahasiswa yang konsultasi atau juga misalkan di jurusan dan konsultasi ini tentu tidak hanya masalah hal akademik, kadang hal yang pribadi. Nah, saya juga aktif di organisasi masyarakat perempuan ya, di majelis taklim, dimana kadang jadi tempat curhat ya, tempat curhat ibu-ibu gitu kan, tetangga. Dan ya kalau sejauh ini sih ya gitu, tentu pada saat mereka itu curhat, konsul, itu karena mereka percaya ya pada kita. Gitu sih, Vi, gitu. Ya, tapi Ibu sendiri kalau merespon orang-orang yang curhat ke Ibu itu seperti apa, Bu? Apakah menenangkan dengan hal-hal yang positif atau bagaimana, Bu? Kan sebetulnya kalau orang-orang itu sebenarnya curhat kadang nggak butuh respon solusi gitu, Bu. Padahal sebetulnya orang-orang cerita hanya butuh empati aja. Nah, yang kalau Ibu sendiri bagaimana? Iya, jadi yang namanya konsultasi itu ya berupa solusi, kan tidak berarti harus kata-kata ya. Tidak berarti harus kata-kata, hanya dengan kita mendengar aktif ya, apa yang disampaikan itu juga sudah cukup membantu. Contoh bagi korban kekerasan misalkan ya, apakah kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran, kekerasan dalam hal pendidikan karena dosen tertentu, karena teman, karena apa kan ya, konsul ya ke kita. Nah, tadi kita mendengarkan telinga, kita punya dua telinga, lalu satu mulut, hanya dengan menghadirkan diri sepenuhnya, mendengarkan itu cukup membantu. Dan tentunya sebelum saya berbicara itu, saya biasanya mendengarkan dulu apa sih sebetulnya yang sedang dirasakan ya. Kalau dalam jadi mendengar aktif itu justru ingin mengetahui, atau ingin, kalau bahasa ilmiah sih mengobservasi ya. Jadi sebelum kita melakukan apapun, memberikan tadi konsultasi itu tidak berujung pada solusi verbal. Tidak gitu ya. Bahkan tadi tidak mesti dengan menasihati ya. Kadang orang nggak butuh gitu. Karena yang tahu masalah itu dirinya sendiri.
ya kan gitu. Apalagi tadi dengan tema toxic positivity ya. Iya. Gitu kan, udah sabar ya, dia juga nggak usah disebutin gitu, dia Iya, udah tahu iya sebenarnya kan. udah jadi emang udah tahu juga gitu. Kalau sabar emang kita perlu sabar, kita udah perlu hal-hal positif itu udah sebenarnya udah terpikirkan gitu. Cuma kadang orang emang perlu empati dan mendengarkan itu juga bagian dari empati itu sendiri ya Bu ya. Iya, jadi apa ya? Tadi yang kebanyakan gitu ya, kebanyakan juga sebagai dosen kan gitu ya, kan punya relasi kuasa nih dengan mahasiswa, punya relasi kuasa dengan anak gitu kan. Iya. Kadang kita nggak sabar untuk begitu wege, karena menurut misalkan menurut saya itu masalah sepele. Iya. Tapi bisa jadi itu menurut mahasiswa atau menurut anak itu memang masalah yang gede banget buat dia gitu, sehingga dia mau ngomong ke kita aja itu udah itu hal yang Udah keberanian positif, ya, udah keberanian. gitu. Dan nggak mesti sih ya sesuatu yang positif. Jadi dalam hidup itu tidak mesti baik-baik saja ya. Tidak mesti baik-baik saja, pasti yang namanya hidup itu ya ada suka, ada duka, ya ada lapang, ada stres kan gitu. Itu manusiawi, saya pikir itu manusiawi. Dan menyikapinya tentu ya tadi dengerin kan gitu ya, mendengarkan, dan juga kita harus mengetahui apa sebetulnya yang dia rasakan. Ya, kalau Ibu tadi bilang adalah hidup kita ini nggak positif melulu, berarti ada suatu keperluan juga, jadi suatu kebutuhan juga kita merasa tidak baik-baik saja. Apa gimana Bu memposisikan sesuatu yang sebetulnya kita nggak nyaman gitu? Ya, tentu ya namanya manusia gitu kan, pasti perjalanan hidup itu nggak kayak jalan tol lurus kan gitu ya. Pastilah ada yang berkelok, gejrugan, tanjakan, dan lain sebagainya kan gitu. Nah ini makanya tadi kan kadang ada orang hal yang buruk, contoh stres, masalah itu hanya akan menjadikan seseorang ini lebih buruk. Oh enggak, saya pikir gitu ya. Tidak, justru itu adalah peluang-peluang untuk kita. Jadi kadang yang jadi masalah itu bukan stresnya, bukan problemnya, tapi sikap kita terhadap stres tersebut. Sehingga tadi mungkin tidak berani menghadapi, malah larinya misalkan game terus, larinya misalkan ke narkoba, larinya kan gitu ya. Iya. Nah, justru yang harus ditumbuhkan adalah tadi bersahabat dengan masalah, bersahabat dengan stres. Karena ya manusia memang begitu, salah, lupa. Jadi nggak mesti kayak Superman ya. Iya, Superman kuat terus ya Bu. Kuat terus enggak lah gitu, enggak ada manusia yang kayak gitu. Rasulullah aja saya pikir juga di titik-titik tertentu kita misalkan mendapatkan informasi juga pernah dalam surat At-Tolak misalkan ya, ditegur, wahai Rasul, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Karena Rasulullah tuh 40 hari tidak menggauli istrinya karena saking kalau kita bilang tegang lah ya, stres karena cemburu antar istri gitu kan. Itu kan asbabul wurud, asbabun nuzul dari ada dalam surat At-Tolak, saya kurang paham itu karena tadi Saudah ya dengan Aisyah itu kan dinikahi sebelum hijrah. Lalu ada juga Hafsah. Ceritanya kalau giliran itu adil ya gitu. Rasul itu, nah pada saat Saudah itu biasanya memberikan jatahnya kepada Aisyah double gitu karena Saudah sudah tua. Nah Rasul tahu itu, jadi Rasul masih perlu dengan Hafsah karena Hafsah itu anaknya Umar, sangat cerdas, sehingga Rasul perlu untuk membicarakan beberapa hal dan bilang kepada Saudah, jatahmu biasanya diberikan kepada Hafsah saja, jangan ke Aisyah. Aisyah tahu, akhirnya ya kan itu kan ini aja kisah Rasulullah saja ada kondisi di mana seperti itu sehingga ditegur oleh Rasul. Terus juga Umi Maktum juga ya, Abasa wa Tawalla kan gitu ya. Itu juga ada di surat Ad-Duha juga ya Bu ya, sempat tidak menerima wahyu, kemudian turunlah surat Ad-Duha dan juga Al-Insyirah.
Eh, jadi kalau kita kaitkan dengan Islam gitu ya Bu, kalau toxic positivity atau sikap positif ini mungkin ada yang dinamakan husnuzon gitu ya. Suatu kondisi ya kita beranggapan baik aja dengan ketentuan yang Allah berikan gitu. Tapi sebetulnya yang jadi permasalahan ya bagaimana batasan kita untuk husnuzon gitu Bu. Bagaimana kita membatasi sikap positif kita gitu terhadap yang negatif. Jadi gini, kalau husnuzon itu prinsip ya. Kalau toxic positivity itu adalah cara komunikasi menurut Ibu. Jadi toxic positivity ini kepada cara komunikasi. Jadi tadi contohnya misalkan ada yang sedang tadi sakit ya, ada yang sedang kena musibah, kita cuma bisa bilang lah kayak gitu aja. Nah kan gitu, ayolah move on. Orang dia lagi terpuruk, kita bilang move on kan gitu. Nah ini adalah sebetulnya teknik komunikasi. Jadi toxic positivity itu lebih pada komunikasi. Jadi kita perlu belajar komunikasi tanpa kekerasan gitu. Kalau jadi beda dengan husnuzon ya. Kalau husnuzon itu prinsip harus. Itu prinsip harus. Kalau toxic positivity itu adalah teknis cara berkomunikasi. Sehingga jangan sampai jangan sampai kita melakukan kekerasan dengan kata-kata yang positif gitu. Iya. Emang sering banget kan Bu ya kalau curhat ya udahlah gini aja. Tapi sebenarnya orang-orang pun udah tahu sebetulnya kondisi yang harus dihadapi itu sebetulnya apa gitu. Dan kalau kita lihat ya, kalau kita perhatikan sebetulnya ini juga kan kekuasaan Allah ya. Maksudnya menakdirkan seorang untuk menghadirkan sisi negatif lah gitu. Nah tapi sebetulnya apa esensi dari Allah memberikan hal-hal yang kita anggap negatif gitu? Sangat penting ya, karena tadi pada dasarnya Allah ingin mengingatkan kita bahwa Dia itu maha, ya maha segalanya. Artinya segala sesuatu nggak akan bisa diselesaikan sendiri, bahkan tidak akan bisa diselesaikan oleh manusia lain. Gitu. Sehingga relasi dengan Allah lah yang diperkuat, dan hal-hal negatif tadi, apakah kesempitan negatif, apakah keluangan, itu tidak jadi ukuran kita dekat dengan Allah. Jadi kondisi apapun ya seharusnya tetap dekat dengan Allah. Kita keluar dari kondisi, jadi tanpa syarat lah ketaatannya, bukan karena lapang, bukan karena sulit jadi dekat dengan Allah, enggak gitu. Iya. Kalau pandangan saya sih Bu ya, kenapa Allah menciptakan sisi negatif itu ya Bu, itu sebagai katalis supaya hal-hal positifnya menjadi jadi muncul, jadi lebih terlihat. Kadang kan kita mungkin banyak lah ya perumpamaan kalau semisal kita semakin buruk semakin sulit kita mencapai sesuatu, justru pas kita sampai di tujuan itu bahkan lebih effortnya lebih gitu rasa syukurnya mungkin ya, atau rasa nikmatnya lebih tinggi gitu. Gimana Bu kalau? Iya. Ya saya mungkin mengutip Al-Hikam Ibnu Athaillah ya, hikmah ke-90, bunyinya seperti ini: Allah memberimu kelapangan hidup agar engkau tidak selalu dalam kesempitan. Allah juga kadang menyempitkan hidupmu, bisa dilanda stres, dilanda masalah, agar engkau tidak terlena dalam kelapangan. Dan akhirnya Dia keluarkan kamu dari dua kondisi itu agar engkau tidak bergantung kepada selainnya. Jadi kepada Allah itu kondisi apapun tanpa syarat, bukan karena lapang, bukan karena sempit, ya karena memang ingin dekat dengan Allah. Karena kita kecil dan menempatkan masalah, menempatkan kemudahan itu sama-sama ujian sebenarnya kan. Dan di Quran juga saya kalau tidak salah mengutip itu fa'amma idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Jadi intinya kalau seseorang dikasih kenikmatan, kita menganggap ini adalah nikmat dari Allah, karomah, barokah. Tapi ketika dimuliakan,
ketika dikasih ujian, eh, langsung ini adalah azab. Ahanan. Iya, itu kan padahal nggak seperti itu juga ya Bu. Banyak hikmah-hikmah justru datangnya dari hal-hal yang kita anggap negatif itu ya Bu ya. Iya, seperti itu. Jadi memang melatih agar kita kuat dan bisa menghadapi apapun. Kelapangankah, kesulitankah? Saat lapang tidak lantas jadi sombong, ya. Tidak lantas jadi jumawa karena tahu semuanya dari Allah. Saat terpuruk, saat bermasalah juga tidak lantas stres, tidak lantas rendah diri karena memang semua bergantung pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu sih kayaknya ya. Iya, kalau kita balik lagi ke toxic positivity ini, emang kita tuh kadang stigma orang tuh kita termakan justru oleh stigma orang bahwa kita nggak boleh merasa sedih, justru nggak boleh merasa lagi terpuruk, malah padahal ya it's okay to be not okay gitu ya. Padahal nggak apa-apa juga kalau kita lagi ngerasa sedih, cuma karena orang menganggap bahwa orang lain nggak boleh sedih, justru malah hasilnya adalah yang tadi, yang komunikasi tadi terhadap yang dicurhatin gitu kan. Ya ini ada dari Dr. Jamie Ardan, kadang seseorang bukan membutuhkan positivity tapi empati. Kadang kita bukan butuh disemangati tapi butuh dimengerti. Nah ini yang tadi kita sharing gitulah, bahwa orang yang curhat tuh sebetulnya ya hanya butuh seseorang untuk gue butuh dimengerti nih, tapi ke siapa ya? Makanya kalau ada orang yang curhat justru itu menjadi menjadi kehormatan buat kita sendiri bahwa orang lain tuh percaya sama kita gitu, bahwa orang mempercayakan suatu kondisi dia yang lagi terpuruk kepada kita gitu. Maka kita jangan bukan harus memberikan solusi, enggak harus, bahwa empati itu lebih penting daripada memberikan solusi. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya, kita punya 2 telinga dan 1 mulut. Nah, makanya dengarkan dulu kan gitu. Teman-teman itu maunya seperti apa? Hanya dengan didengarkan, bayangkan itu sudah setengah dari persoalan tuh selesai. Hanya dengan didengarkan setengah dari persoalan selesai gitu kan. Bahwa saya punya teman, bahwa saya ternyata dihargai, bahwa ternyata apa yang saya sampaikan ini adalah hal yang berharga gitu kan. Seperti itu. Tapi juga jangan nggak ngomong-ngomong gitu ya. Makanya mendengar aktif tadi sampai kita tahu memang perasaan si teman gitu. Jadi justru mendengarkan itu untuk memahami ya tadi. Setelah memahami kita bisa empati kan. Bisa empati gitu. Iya, kadang orang juga kalau ngedengar curhatan sebenarnya pikirannya nggak lagi di sana gitu. Jangan sampai. Jangan sampai gitu. Kadang emang udah ada yang begitu juga Bu, sebetulnya curhatannya tuh sama sebetulnya sama yang diomongin kemarin-kemarin, cuma mungkin bosen juga yang dicurhatinnya. Tapi sebetulnya kalau saya sih melihatnya ya emang mungkin perlu menceritakannya berkali-kali, mungkin ada sesuatu yang emang perlu dilampiaskan begitu. Iya. Dan saya pikir nggak mesti seharusnya curhat itu juga kalau sering-sering tadi gitu ya, jangan sering-sering. Kalaupun sering, mending di dalam tulisan deh gitu. Jadikan karya ya Bu ya. Iya, nulis aja. Nulis itu katarsis kok, pelepasan diri. Makanya kita sering lihat penulis ataupun penyanyi, penulis lirik dan sebagainya itu emang benar-benar dari keresahan pribadi ya Bu ya. Memang dari pengekspresian diri yang dibuat sebagai karya. Makanya membuat karya itu sangat penting sekali di era seperti ini. Apalagi mudah sekali ya Bu ya sekarang membuat karya. Gampang, kita ngomong kayak gini jadi karya kan? Iya betul. Betul sekali. Saya sudah membuat karya. Iya, karena yang berdaya itu yang berkarya hari ini. Wow, kita dapat quotes dari Ibu Neng. Yang berdaya itu yang berkarya. Iya. Luar biasa. Mungkin itu aja yang bisa kita sharing hari ini teman-teman. Semoga dari sharing ini
tentu ada value yang bisa kalian sharing, dan saya sih berharap untuk ini di-sharing lagi ke lebih banyak orang. Ibu, terima kasih sudah mau hadir ke sini. Ini sebetulnya episode baru 2 ini ya. Baru episode kedua, dan mungkin insya Allah mungkin bisa berlanjut lagi. Mudah-mudahan tetap istiqomah ya. Tetap istiqomah, dan mungkin Ibu lagi sebagai pengisi di next episode. Boleh. Oke, sudah boleh. Kita catat itu. Oke, terima kasih sekali lagi Ibu. Ya, sama-sama ya. Sukses ya. Lutfi amin. sama siapa? Farah itu kameramen. Itu ada di balik layar. Terima kasih sekali lagi, dan kita tutup. Salam sharing.